Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang proposal usaha yang telah kami buat, yaitu Banana Coklat atau disingkat Bacot. Sebelumnya, kenalkan nama saya Ahmad Febrian dengan NPM 2019 435000801. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kenapa kami memilih usaha ini. Yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, karena kami melihat tingginya peluang dari usaha ini. Kedua, yaitu bahan baku pisang yang mudah diolah untuk menjadi berbagai cemilan. Yang ketiga, karena kami melihat banyaknya produk serupa yang memiliki harga yang lebih tinggi tapi kualitasnya sama. Dengan ini kami ingin mewujudkan harga yang lebih rendah tapi dengan kualitas yang sama. Yang keempat, karena kami melihat tingginya peluang pasar dari usaha ini. Visi usaha kami yaitu menjadi franchisor terlaris dalam bidang usaha ini, yaitu terus misi kami membuka lapangan kerja yang menjadikan masyarakat inovatif dan kreatif dalam berwirausaha di kehidupan yang modern. Terus tujuan usaha kami, pengembangan usaha Banana Coklat ini adalah memberikan nuansa yang berbeda kepada cinta makanan, bahwa di Indonesia memiliki ragam makanan yang lebih baik dari makanan bangsa asing, sehingga mereka akan menghargai makanan kecil, kreativitas budaya Nusantara, dan meninggalkan makan makanan cepat saji atau fast food. Dan ini juga untuk melestarikan makanan khas Nusantara sebagai ciri khas kebudayaan bangsa Indonesia dan mencegah dampak negatifnya makanan cepat saji. Untuk pemilihan lokasi, kami akan memilih di Jalan Raya Condet. Kenapa kami memilih lokasi ini? Karena kami melihat tingginya pasar di sana, karena di sana banyak jajan-jajanan cemilan yang peminatnya banyak, yaitu banyaknya juga lalu lalang orang-orang ketika pulang kerja ataupun berangkat kerja. Selanjutnya untuk bagian pemasaran akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Afrian. Untuk Afrian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrian Dwi Kurniawan. NPM saya 2019 435000777. Di sini saya sebagai marketing dari usaha Banana Coklat ini. Produk yang dijual adalah pisang coklat, dan makanan ini merupakan makanan ringan yang sesuai dengan keadaan masyarakat dan makanan seringan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk harga satu porsi pisang coklat yaitu sebesar Rp15.000, dan harga ini sungguh terjangkau. Untuk tempat yang kami pilih yaitu pinggir jalan, karena selain letaknya yang ramai, tempat ini yang mudah dijangkau masyarakat. Selain itu kami juga menyediakan pembelian lewat online. Untuk promosi, kami melakukan promosi dalam berbagai dua cara, yaitu lewat media cetak. Apa saja media cetak tersebut? Salah satunya ada brosur, stiker, spanduk, dan banner. Dan untuk media sosial, kami menggunakan Facebook, Instagram, dan Twitter. Selain berjualan di pinggir jalan, kadang kami juga berjualan melalui pameran atau bazar tiap minggu yang digelar tempat keramaian, di mana konsumen produk berada dan juga dilakukan penjualan di tempat. Proses yang ditampilkan kepada konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli. Proses yang dapat ditampilkan seperti proses produksi yang baik ataupun proses pelayanan terhadap konsumen. Penampilan fisik dari fasilitas yang disediakan atau sarana dalam menjual produk yang dapat dilihat langsung dari konsumen, seperti tempat yang menarik, nyaman, dan bersih di tempat tersebut. Selain harganya murah dan enak, pisang juga banyak memiliki manfaat bagi kesehatan kita. Salah satunya meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin A, C, dan B6 yang terkandung dalam pisang dapat meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Obat hipertensi, tekanan darah tinggi, kandungan kalium membantu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga tekanan darah terkendali. Kandungan seratnya yang mampu mengikat lemak dapat mencegah terbentuknya plak yang berdampak naiknya tekanan darah. Contoh yang kedua, mencegah penyakit jantung. Vitamin C dan flavonoid pada pisang yang bersifat antioksidan mencegah oksidasi lemak penyebab penyakit jantung. Kaliumnya merupakan tonik yang baik bagi jantung. Serat pektinnya ikut berpengaruh dalam membantu menurunkan kolesterol. Dan yang ketiga, mengatasi gangguan pencernaan. Pisang memiliki khasiat
antasida serta mudah dicerna sehingga baik dikonsumsi oleh penderita gangguan asam lambung. Penelitian di Inggris terhadap hewan koba, hewan yang diberi makan pisang, dinding lambungnya menjadi lebih kuat. Untuk itu pilihlah pisang yang manis seperti pisang raja. Serat pada pisang melancarkan buang air besar. Vitamin B-nya membantu meredakan gejala diare. Oke, bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ercan Ramadan, NPM saya 2019 43500-827. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek produksi. Konsep produksi, sistem produksi yang baik harus mampu menghasilkan produk yang sesuai yang diharapkan. Umumnya suatu sistem diukur dengan kemampuan memproduksi dalam jumlah dan kualitas yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan konsumen, kemampuan sumber daya usaha, serta harapan dari wirausaha sebagai pemilik dan sekaligus sebagai manajer. Tahap awal dalam pelaksanaan proses produksi adalah merencanakan produk yang akan diproduksi. Pada bab sebelumnya, aspek pemasaran telah dirumuskan jenis produk yang akan dihasilkan sesuai dengan potensi diri yang dimiliki. Tentunya produk tersebut memiliki potensi atau prospek pasar yang memadai. Gambaran mengenai karakteristik produk yang akan dihasilkan memberikan kemudahan dalam menyusun kebutuhan bahan, tenaga kerja, mesin atau peralatan. Lokasi produk dan biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan gambaran produk ini juga akan memudahkan dalam menetapkan sistem produksi yang akan diterapkan dalam menghasilkan yang dimaksud. Olehnya itu, dalam sistem produksi dikenal adanya 3 komponen, yaitu masukan, proses, dan keluaran. Ada juga definisi produksi. Berbagai literatur tentang produksi mendefinisikan produksi dengan gaya pengungkapan yang berbeda-beda. Istilah produksi sering digunakan dalam suatu organisasi untuk menghasilkan suatu keluaran atau input, baik berupa barang maupun jasa. Produksi dari sudut pandang kegiatan penciptaan produk yang dilakukan oleh Asauri tahun 1993, bahwa produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Demikian pula definisi yang dikemukakan oleh Akso Hadi Projo, bahwa produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa sesuai dengan kehendak konsumen dalam hal jumlah, kualitas, harga, serta waktu. Produksi tidak hanya menciptakan produk sebagai keluaran, namun juga menggunakan berbagai faktor produksi sebagai masukan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prawiro Sentono, bahwa produksi adalah membuat atau menghasilkan produk suatu barang dari berbagai bahan lain. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sofyan, bahwa produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran, atau dengan pengertian bahwa produksi mencakup setiap proses yang mengubah masukan menjadi keluaran yang berupa barang dan jasa. Produksi sebagai suatu proses diartikan sebagai cara atau metode. Ada juga kebutuhan proses produksi. Sebelum melaksanakan proses produksi, terlebih dahulu perlu dirancang kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menghasilkan produk. Sarana dan prasarana inilah yang sering disebut sebagai input produksi, yang meliputi bahan, tenaga kerja, mesin atau peralatan, lokasi, dan biaya atau uang. 1. Bahan baku. Dalam menyusun kebutuhan bahan baku untuk digunakan dalam proses produksi harus mengacu pada karakteristik produk yang akan dihasilkan. Misalnya saja, jika berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap pasar produk yang akan dihasilkan, konsumen menginginkan produk yang rasanya manis dan berwarna merah. Tentunya bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi adalah gula dan pewarna merah. Dengan demikian, kualitas produk yang akan dihasilkan sesuai dengan permintaan konsumen sangat ditentukan oleh kualitas bahan baku yang digunakan. Ini yang menjadi alasan mengapa perusahaan perlu melakukan penanganan bahan baku, terutama dalam mengendalikan kualitas untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Jenis bahan yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksinya dapat dibedakan menjadi bahan langsung dan bahan tak langsung. Bahan langsung adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi dan terikat atau menjadi bagian dalam produk. Sedangkan bahan tak langsung adalah bahan yang bukan atau tidak menjadi bagian dalam produk,
namun sangat diperlukan untuk mendukung produksi agar produksi dapat berjalan lancar. Maka dalam pemilihan bahan baku yang akan digunakan, 2. Ada tenaga kerja. Tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan aset penting perusahaan. Dalam proses produksi, tenaga kerja merupakan penggerak berjalannya proses produksi. Meskipun bahan baku yang digunakan telah memenuhi standar kualitas, peralatan yang digunakan telah memadai. Jika tenaga kerja yang menjalankan operasional produksi tidak sesuai dalam hal jumlah dan kualifikasi yang diharapkan, maka mustahil perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh konsumen dan perusahaan. Jenis tenaga kerja yang digunakan pada perusahaan pada dasarnya terdiri dari tenaga kerja upahan dan tenaga kerja keluarga. Kedua jenis tenaga kerja ini memiliki karakteristik masing-masing yang sebagaimana diuraikan berikut ini. 1. Tenaga kerja upahan. Tenaga kerja yang terkait hubungan kerja dengan perusahaan di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Tenaga kerja upahan dapat digolongkan atas. Tenaga kerja tetap merupakan tenaga kerja yang secara teratur memperoleh hak seperti upah dan cuti meskipun mereka tidak bekerja karena sesuatu hal yang tidak melanggar ketentuan dan dalam perusahaan. Tenaga kerja tidak tetap adalah tenaga kerja yang tidak memiliki hak dan kewajiban secara teratur. Umumnya mereka akan kehilangan hak tertentu apabila tidak bekerja. Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang menjalankan pekerjaan tertentu atas perjanjian dengan ketentuan yang jelas mengenai volume waktu. 5. Ada lokasi. Penempatan lokasi produksi merupakan salah satu faktor penentu yang perlu diperhatikan dan diputuskan sebelum memulai operasional perusahaan, terutama bagi perusahaan yang baru dirintis oleh wirausahawan pemula. Umumnya kegiatan proses produksi pada perusahaan yang baru dirintis oleh wirausahawan pemula dilakukan di mana perusahaan tersebut berada, dalam artian bahwa segala aktivitas perusahaan mulai penggudangan, produksi, pemasaran, dan administrasi dilaksanakan dalam satu lokasi terkait dengan produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Maka dalam penentuan lokasi beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu 1. Kedekatan dengan konsumen atau pasar. 2. Kedekatan dengan sumber bahan. 3. Keadaan infrastruktur. 4. Ketersediaan informasi mengenai program pembangunan. 5. Ketersediaan tenaga kerja. 6. Ketersediaan dana. Terus yang keenam ada biaya. Biaya dapat didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh produk atau barang atau pengeluaran yang dilakukan di masa sekarang untuk mendapatkan manfaat pada masa yang akan datang, di mana pengeluaran atau pengorbanan tersebut dapat diduga serta dapat dihitung secara kuantitatif dan tidak dapat dihindarkan. Biaya produksi terdiri atas dua bagian besar dengan penggolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aneta Tala Putri Azahra dengan NPM 2019 43500790. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari bab 4 dan bab 5, aspek keuangan dan juga aspek manajemen. Kenapa saya menggabungkan? Karena untuk aspek keuangan dan aspek manajemen itu menyambung menjadi satu. Dan untuk yang pertama, ini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan, yaitu mengelola keuangan suatu usaha bukan hanya dilakukan oleh usaha yang besar saja, tetapi juga usaha kecil atau usaha menengah yang melakukan pengelolaan keuangannya dengan baik dan benar. Untuk kinerja keseluruhan suatu usaha bisnis itu dipengaruhi oleh kinerja dari keuangan usaha yang bersangkutan. Untuk seseorang pemimpin dalam sebuah menguasai manajemen keuangan, maka pengusaha perusahaan yang bersangkutan akan mendapatkan posisi keuangannya dan kemudian juga mengambil keputusan tentang langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mengambil keputusan. Di sini untuk kebutuhan dana untuk menambah kekuatan untuk pemasaran itu dikeluarkan selama 1 tahun saja, sedangkan kewajiban lancar akan berulang setiap tahunnya, yang terdiri dari yang pertama itu ada upah pegawai untuk produksi sebanyak 30.000 unit itu untuk 4 orang, dan untuk yang kedua itu ada biaya pemasaran melalui pegawai sebanyak 4 orang yang pegawainya itu digaji 2.500.000 per bulannya.
dengan target penjualan satu orang itu 200 unit atau 200 pieces. Dan untuk yang ketiga, ada biaya sewa bangunan, yaitu biaya ruko untuk setahunnya itu sebesar 35 juta dan akan mengalami kenaikan setiap tahunnya itu sebanyak 5%. Dan untuk yang keempat, itu ada uang makan untuk setiap pegawainya itu sebanyak 30.000 per harinya. Dengan 20 hari kerja pun 20 hari per bulan. Waktu kerja efektif terhitung dari 10 bulan pertama. Dan untuk biaya depresi dihitung berdasarkan umur dari aktivitas lancarnya. Yang pertama itu ada kompor, ada handphone pastinya untuk pemasaran marketing di bidang Shopee atau di bidang Gojek, GoFood, GrabFood itu. Dan yang keempat itu ada laptop. Yang ketiga ada laptop. Dan yang terakhir itu ada semacam wifi yang dipakai itu setiap bulannya. Itu yang terakhir bab 5, yaitu aspek organisasi dan manajemen. Untuk aspek organisasi, nama usaha kami adalah Bacot Banana Coklat. Nama pimpinan yaitu saya sendiri, Ahmad Febrian. Untuk struktur organisasi, yaitu yang pertama saya Ahmad Febrian sebagai pemimpin, yang kedua Afrian Dwi Kurniawan sebagai bagian pemasaran, yang ketiga Chandra Badan sebagai bagian produksi, yang keempat yaitu Aneta Tala Putri sebagai bagian keuangan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu aspek organisasi, di mana di sini yang bisa dilihat ada jabatan yaitu pimpinan direksi yang bertugas untuk mengawasi kelancaran bisnis. Untuk bagian pemasaran, ia memiliki tugas melakukan kegiatan promosi dan pemasaran. Yang kedua, bagian produksi memastikan ketersediaan bahan baku. Yang keempat, bagian keuangan, dia bertugas untuk melakukan penghitungan laba. Untuk perizinan, kami sudah meminta izin kepada RT dan RW setempat bahwa kami ingin membuka usaha tersebut. Lalu RT RW setempat tersebut mengizinkan tanpa meminta biaya apapun kecuali untuk kebersihan lingkungan. Yang ketiga itu kegiatan peroperasi dan jadwal pelaksanaan. Untuk survei pasar yang bisa kalian lihat di sini, kami ada jadwal pelaksanaan dalam mingguan. Yang pertama itu kegiatannya itu survei pasar, menyusun rencana usaha, perizinan, survei tempat usaha, survei peralatan, pemasangan sarana penunjang, uji coba produksi, dan operasional. Selain itu, kami juga ada inventaris kantor dan suplai kantor. Untuk inventaris kantor, kami memiliki beberapa kebutuhan. Yang pertama yaitu laptop, meja, kompor, tabung gas, kursi, kipas, mesin print, staples, dispenser, wajan, dan spatula. Untuk suplai kantor, seperti kantor biasanya kami membutuhkan yaitu pulpen, kertas HVS, isi staples, tinta printer, air galon, serta lampu. Kesimpulannya, agar usaha berjalan dengan baik, kita membutuhkan perencanaan yang matang serta perincian yang matang agar usaha itu dapat berjalan dengan baik. Kurang lebihnya itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.